Banyak ya minta DC ya. Messi, aduh. Nah. Oke. Banyak ya minta DC. Halo. Halo, ada suaranya gak? Halo, aman ya. Ada aman. Oke. Ada bang, Amang. Boleh bang. Oke. Jadi gimana? Apa kabar? Silakan Ciu. Enggak, soalnya kan gini, kok dapat DM gitu dari apa? Dari orang kayak, "Bang, banyak yang protes di live podcast ya Mas Anang, Matthew sama Badru," katanya. Masa ya gue tonton di Nimo kan. Makanya gue mampir lah gitu buat klarifikasi. Jadi pertanyaannya apa dulu nih? Soalnya gue tidak peduli sebenarnya mau apa, banyak yang nggak suka Mamor, mau bilang drama ya suka mereka karena mereka nggak tahu masalah sebenarnya. Nah itu yang dari tadi kita ngomongin. Jadi kebetulan kan gue lagi liat IG, terus ngeliat wah Terminated dong. Oke. Iya. Yaudah tadi kita sama-sama kaget bareng viewer. Terus cuman di viewer ini banyak yang apa? Di viewer ini banyak yang langsung mutusin bahwa begini. Nah itu gue dari tadi bantu jelasin bahwa kita nggak boleh gitu, bla bla bla. Kita harus tahu dari banyak pihak juga. Kita kan belum tahu kejadiannya kayak gimana dan segala macam. Benar. Nah mungkin dari brother nih bisa ngasih tahu lebih dalam. Atau kalau misalnya nggak mau kasih tahu nggak apa-apa ya, jangan mungkin. Yang bisa di sharing lah, maksudnya Bang Yohanes. Iya, siap Mas. Setidaknya biar meluruskan biar nggak salah paham, Cok. Jadi gini, awal mulanya itu kan ya semua orang tahu lah, waktu itu kan sempat ada masalah internal di MOR antara Jeksi dan Takanome gitu, ya kan. Okay. Terus dari situ tuh sebenarnya problemnya sudah selesai, mereka sudah fokus main PMWL. Nah, saat PMWL intinya tuh kayak ya kalian bisa tahu sendirilah, sampai MOR pun dijulukin jadi bot PMWL gitu kan. Jadi bot PMWL. Nah, sebenarnya problem utamanya adalah karena kayak Jeksi tuh ngelihat sesuatu tuh nggak bisa dari keseluruhan gitu loh. Maksudnya gini, jadi karena kita cuma bukan kalah di SEA lah, peringkatnya sebenarnya 6 kan waktu itu kalau nggak salah PMPL SEA. Nah, Jeksi itu langsung kayak marah-marah gitu loh. Oke. Jadi kayak jadi clash lah. Nah, karena hal itu terjadi dan itu kan sebelum gue masuk tuh, jadi itu hal sebenarnya masalah kecil yang dibiarkan tapi makin membesar gitu loh. Oke, dari situ udah skip. Nah, sampai akhir tahun kemarin 2020 intinya tuh ada kayak beberapa ada beberapa yang harusnya Jeksi lakukan sebagai tanggung jawab dia sebagai player, tapi dia tidak lakukan gitu loh. Nah, dari situ akhirnya top manajemen atasnya MOR memutuskan untuk melakukan evaluasi dong. Setelah evaluasi ternyata mereka memutuskan untuk Jeksi sebenarnya bukan suatu masalah, maksudnya ada satu hal yang dia nggak bisa kerjain, dan itu kan sebenarnya ya balik lagi kita semua kan terikat oleh kontrak gitu loh. Yang biarpun lo nggak main sebagai player tapi kan kontraknya tetap berjalan. Betul. Yang kedua, waktu itu tuh intinya kayak ada salah satu tim yang menawarkan Jeksi lah gitu loh. Jadi intinya udah ada debat panjang, maksudnya kayak gue pengen buyout Jeksi segini segitu. Terus dia kemudian sudah sempat trial. Nah, gak tahu kenapa nih, intinya keputusan si tim ini tiba-tiba berubah karena ada satu info yang didapatkan yang sebenarnya lu nggak boleh share ke orang lain gitu loh. Iya. Dari situlah kayak gue pas denger kayak ini nggak bisa gitu. Jadi kasarnya gini deh, gue kasih gambaran. Misalkan gue mau jual Jeksi misalkan 10 juta gitu. Halo Hongkong. Udah deal nih 10 juta nggak apa-apa. Tiba-tiba nggak tahu kenapa si orang ini tuh bilang gini, Jeksi kan bentar lagi habis kontraknya. Gimana kalau misalkan gue ganti rugi aja deh 5 juta sampai kontraknya habis. Itu kan timbul pertanyaan gitu loh, kayak tahu dari mana nih orang sisa durasinya dikit lagi gitu loh.
Betul. Nggak bisa dong, berarti kan kita ada kecurigaan gitu loh. Ada kecurigaan bahwa ada sesuatu yang bocor gitu loh. Nah dari situ akhirnya gue sebagai tim manajer menyelidiki. Gue selidiki, gue ngobrol, cari info sana sini, dan memang ketemulah titik terang bahwa sebenarnya secara direct Jeksi itu tidak membocorkan, tapi dia itu ditanya entah kenapa, mungkin karena dia terlalu fokus sama pertanyaannya, akhirnya tersebutlah sama dia yang akhirnya dijadikan sama si orang ini untuk jadi kekuatan menawar harga Jeksi gitu. Paham. Nah, cuma ketika kita berbicara dengan Jeksinya, jadi kita tuh sempat mediasi juga gitu dengan Jeksi. Kita bilang kayak J, lu beneran kayak gini, gue bilang gitu. Enggak bang, sumpah kata dia. Gue nggak pernah ngomong begini kata dia. Terus gue tanyalah ke si orang yang bersangkutan ini. Terus emang dia spesifik menyebutkan bahwa dia tahu info itu, cuma dia tidak bilang dari siapa. Dia bilang dia dengar dari manajer-manajer lain. Yang dalam tanda kutip, nggak mungkin dong manajer Boom tahu isi kontrak atau durasi kontrak player Morph. Secara yang tahu kontraknya itu cuma Morph doang kan harusnya? Betul. Harusnya. Jadi menurut kita tidak masuk kontrak harusnya. Benar Mas Anang, makanya dari situ kita curiga. Oh sebenarnya jujur aja dari postingan Jeksi ini, Jeksi itu sebenarnya salahnya tuh hanya cuma 1%. 90% salah si orang ini. Cuma karena karena sebelum masalah hal yang bocor ini Jeksi emang udah bikin problem di Morphnya, jadinya kayak kita ngambil tindakan, ya sudahlah, akhirnya kita rekap semua yang kesalahannya Jeksi dijadikan satu, akhirnya inilah keputusannya begitu loh. Nah, jadi seperti kalau kalian baca caption kan di situ ditulis bahwa Jeksi kena penalti dengan durasi waktu tertentu, yang gue juga nggak bisa share durasinya berapa lama. Itu adalah sebagai bentuk pembelajaran agar nantinya di masa mendatang, entah itu Jeksi atau orang-orang lain yang ingin menjadi pro player, bahwa lu tuh nggak bisa nge-share sesuatu yang emang lu nggak bisa share, karena itu semua ada di kontrak gitu loh. Semua yang ada di kontrak itu adalah rahasia, yang boleh tahu bahkan cuma gak usah orang lain deh. Lu sesama player aja, lu nggak boleh kasih tahu sesama player gitu. Misalnya kayak gue player di Morph, gue nggak boleh kasih tahu ke isi kontrak gue kayak Ki. Mana tahu kan gajinya beda, durasinya beda gitu loh. Nggak bisa kita share gitu loh. Makanya dari situ aja sebenarnya akhirnya kita memutuskan ya udahlah kita tentuin hal kayak gini. Ya udah. Nah, kita ngambil keputusan bahwa beliau mendapatkan hukuman dan kontraknya kita putus. Dan untuk menjaga, maksudnya kita kan nggak tahu nih, si tim ini kan bisa aja sebenarnya Morph tuh kayak ngasih udah Jeksi kontraknya di-terminate lah, nggak usah dikasih hukuman gitu. Tapi nanti tim ini pasti akan memanfaatkan hal itu, dan itu yang kita tidak mau. Karena tim ini pasti akan memanfaatkan hal itu gitu loh. Jadi makanya udah kita, dan memang ada di kontraknya Morph bahwa kalau misalkan player melakukan suatu kesalahan atau misalkan tidak kooperatif dengan klub atau tim, si tim ini berhak memutuskan pihak secara sepihak dan juga memberikan sebuah hukuman, yaitu penalti untuk tidak bisa join ke tim manapun selama durasi waktu tertentu gitu loh. Makanya kalau misalkan semua penonton di sini mikirnya gara-gara Takanome anak emas, gak ada hubungannya sama sekali. Itu nggak tahu apa-apa gitu loh. Ya, semua ini ya kasarnya Mas Anang tahu lah manajemen e-sport gimana gitu kan. Emang player pernah diajak rapat Mas Anang soal misalnya mau kita kick player? Nggak pernah gitu loh. Enggak lah. Makanya tadi aku jelasin pintu terdekat player itu adalah manajer baru ke atasan. Betul. Gitu. Bahkan di Morph aja budayanya, misalkan player nggak senang sama player lain, itu nggak bisa teguran sesama player gitu, harus via manajer dulu, karena manajer itu kan jadi penengah gitu, buat jadi bahan mediasi, jadi penengah kalau misalnya lu daripada player pukul-pukulan gitu loh. Benar. Gitu. Cari makanya gitu. Makanya kalau menurut gua kenapa gua harus datang ke live-nya Matthew, karena menurut gua ini bisa jadi bahaya juga buat Morph-nya gitu loh kan. Karena gua nggak mau Morph-nya, gue tidak peduli bahwa kalau misalkan Morph akan dipandang buruk. Cuma maksud gue setelah gue kasih insight gue apa yang terjadi sebenarnya, gue berharap kalian penonton itu dapat berpikir bahwa sebenarnya Morph-nya nggak salah gitu loh. Intinya biar viewer tuh tahu aslinya nih gimana nih dari perspektif si Morph, dari perspektif Morph lah. Betul. Nanti urusan mereka tetap mau nge-head kayak apa ya udahlah gitu. Suka-suka mereka. Urusan dia udah mau gimana dah. Paling ini coba aku ambil garis besarnya gini. Berarti
jatuhnya Jeksi bisa bergabung ke tim lain tapi dengan syarat harus ibaratnya yang tadi aku bicarain di awal kayak masalah penalti Jeksi ini apa segala macam detailnya ketika mungkin nanti tim baru yang tidak tim yang ini kan sebelumnya, jadi kayak dia konsultasi sama pihak MOP, oh kesalahan Jeksi itu ini, terus kayak durasi waktu tertentu tuh bisa luntur dalam ketika dia mau join ke tim baru ya setelah diskusi antar tim itu ya, berarti Bang Yohanes ya. Sebenarnya nggak bisa gitu Mas Anang. Kalau misalkan gitu coba. Kalau gue bisa buka-buka intinya gini. Kalau misalkan siapapun di tim e-sport mau Jeksi, cara bisa membawa Jeksi hanyalah dengan buyout. Jadi selama durasi yang gue nggak bisa sebutin ini, Jeksi itu akan kita freeze. Jadi kalau misalkan mau penaltinya di-lifted atau dicabut atau diangkat, ya dengan cara menghubungi pihak MOP kemudian melakukan transaksi gitu. Oke. Jadi kalau untuk informasinya itu tadi yang bocor tadi itu sebetulnya dari mana bocornya, jadi udah ketahuan atau masih abu-abu nih? Sebenarnya ya kan tadi gue bilang sebenarnya Jeksi itu tidak directly menjawab, maksudnya bukan niat dia untuk membocorkan info itu, tapi karena dia terlalu mungkin ya namanya orang ditanya gitu kan, kayak misalkan gue nanya Matthew lu berapa lama lagi lu di Onyx, ya lu keceplosan gitu. Tapi yang kurang ajar adalah si orang ini memanfaatkan keceplosan Jeksi gitu loh kasarnya. Iya. Dia tahu durasinya Jeksi intinya, jadi kayak udahlah gua beli murah aja jadinya gitu ya Bang Yo ya. Bener. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari gua perspektif manajer, Jeksi itu sebenarnya bukan player bermasalah, sumpah. Jeksi itu orang yang sangat baik, sangat kooperatif sebenarnya. Cuma itu, tapi ini dari sudut pandang gue yang manajer ya, perspektif gue manajer. Cuma karena orang ini memanfaatkan info tersebut, terus Jeksinya juga dibujuk sama si orang ini, akhirnya Jeksi itu melakukan hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Jadi ketika kita mediasi soal Jeksi kayak, yaudah Jel lu mau kesini nggak mau, yaudah Jel lu mau kesini nggak mau, gue maunya cuma ke tim ini, dan tim ini tuh bermanfaatin itu gitu. Jadi Jeksinya juga ngikutin gaya mainnya si orang yang satu ini gitu loh, jadinya menyebalkan dan menurut manajemen, wah Jeksi ini udah kelewatan gitu. Jadinya kooperatif ke tim yang baru, bukan tim yang sebetulnya sekarang gitu. Betul. Padahal kontraknya masih more gitu loh. Benar. Paham. Makanya karena emang juga kalau di aku juga bukan player, maksudnya ketika aku berkontrak dengan e-sport juga privasi kontrak itu gini guys, nggak boleh bocor guys. Ya itu kayak kata Bang Yo di awal. Yang tahu si kontrak lu dan tim gitu. Iya. Dan masalahnya juga Mas Anang, di kontrak itu tertulis ketika itu kalau misalkan kalian bocorin isi kontrak, wah hukumannya tuh kalau nggak salah kalau sesuai undang-undang ketenagakerjaan berapa belas tahun penjara gitu loh. Sama denda atau pengembalian harta gitu kan, bisa apa aja gitu kan. Nah kita mikirnya aduh kalau mau main jahat gitu misalkan, ya mendingan kita semua yang JC dapat kita ambil aja. Mulai dari uang hadiah, uang endorsement, uang sponsorship, bonus kita ambil semua. Cuma kan kita nggak mau gitu. Bahkan jujur-jujuran aja sampai detik terakhir sebelum keputusan ini diambil, gue tuh masih berusaha untuk menawarkan si Jeksi ke tim ini dengan harga yang sebelumnya udah kita sepakati. Cuma tim ini bebel, nggak mau tetap. Karena udah tahu tadi situasionalnya seperti itu. Betul. Jadi counter attack-nya dia paham sih Bang. Makanya sebenarnya kalau gue bisa bilang Jeksi ini sebenarnya korban gitu. Cuma ya gimana, gue sebagai manajer nggak bisa melewati kapasitas gue sebagai manajer juga gitu. Masa ya gue ngomong ke top manajemen, enggak lah Jeksi nggak salah, jadi kita nggak boleh gini nih, nggak bisa dong. Kan manajemen teratas tetap jadi faktor penentu dan yang memilih keputusan gitu. Sementara dari pihak lawannya, pihak seberang juga tetap bebel, nggak mau deal dengan harga awal. Ini sebelum semakin parahin viewernya nih, mendingan kita kasih tahu dulu deh. Ini tadi untuk yang soal diomongin boom, itu cuman analogi. Misalnya si tim ini mau ngebeli atau tim siapa aja gitu loh, nah kan biar pada ngerti. Iya. Kemana-mana. Perumpamaan. Ya detailnya nggak bisa dikasih tahu juga guys. Emang orang ada yang mikir itu boom goblok. Pastilah, karena baru farewell Bang. Karena kan dia baru nge-farewell roster. Ada mikir sana. Ada bocor-bocor juga. Iya. Biasa. Mimo. Soalnya
Jax itu jujur aja menurut gue tuh sangat kooperatif, bahkan dia itu kan udah milih gitu kayak nggak bang gue maunya ke tim ini aja kalaupun gue cabut dari Morp, oh ya udah gue usahain, tapi ini ada satu tim yang mau nge-trial lu dulu, kalau lu trial lu nggak bisa tolak, tapi kalau misalkan timnya udah setuju gitu sama lu tapi lu nya nggak mau kesana bisa gitu loh, gue bilang dia tetap trial gitu loh, tetap ngejalanin dan mainnya bener gitu. Makanya menurut gue Jax itu good player sebenarnya, cuma dia korban karena kebodohan orang lain gitu. Tapi kasihan juga dong ya, dia kena istilahnya hukumannya jadinya ke dia gitu loh. Betul, ya gimana? Karena dia berurusan dengan pihak Morp. Betul. Satu itu yang kedua dia sempat melakukan tindakan tidak kooperatif dengan kayak tergoda sama hasutan si orang ini gitu loh. Sebetulnya jadi player tuh nggak gampangnya itu kooperatif aja sih sama tim yang sekarang gitu loh. Pasti ya kalau menurut gue sih harusnya nggak akan dipersulit sama tim yang ini ya kalau emang kooperatif sama tim sekarang gitu. Benar. Makanya maksud gue ya gue datang ke sini kan bukan buat gimana gitu loh, karena gue dapat laporan dari teman gue kayak, Nas coba lihat itu di live-nya Kometyu semua netizen panas nyalahin Morp sama Takanome ya. Gue sebagai manajernya juga nggak bisa gitu dong, maksud gue ya supaya nggak kemana-mana lebih jauh gitu ya. Kalau setelah gua ngomong kayak gini lu masih mau nyalahin Morp dan Takanome, ya terserah lu, suka-suka lu, berarti lu nggak bisa mikir. Ya gitu. Udah, iya, nggak bisa diapain lagi dah. Nggak bisa diapa-apain, itu di luar kapasitas gua. Cuma kalau misalkan gua tidak ngapa-ngapain gitu kan, terus gua membiarkan Morp dan Takanome dijelek-jelekin, ya kasihan mereka berdua gitu loh. Menurut gua lebih nggak adil. Dan gue juga clarify, gue bilang dengan jelas bahwa Jax itu sebenarnya good player. Sayangnya dia menjadi korban, itu aja. Sayangnya dia menjadi korban, kalau mungkin bisa lebih spesifik lagi dalam kata ya seperti yang tertulis di Morp ya pelanggaran kontrak ya. Jadi gimana? Iya, benar. Ya kayak gitulah, intinya ada sesuatu yang dilanggar gitu guys. Makanya kenapa bisa ada evaluasi dan juga announcement soal penalti kayak gitu. Betul banget Mas Anang kayak gitu. Makanya tadi aku juga bilang ke Matthew, aku pun juga sempat hampir mengeluarkan hal kayak gitu karena pihak atas juga punya otoritas ataupun ya mereka pasti juga dengar dari pihak manajer, POV dari manajer, laporannya reportnya seperti apa, player A kayak gini ternyata dia bermasalah kayak gini, kita ulas lagi nih, kita pelajari lagi kontraknya ada tertulis tidak, ini ternyata pelanggarannya di sini gini baru sampaikan ke playernya gitu loh teman-teman. Bentar nih, ada orang tolol ngomong salah Morp, masa jual pemain gak kasih tahu durasi kontrak. Gue kasih tahu sama lu, durasi kontrak itu nggak boleh di-share. Dari mana? Karena durasi kontrak itu yang menentukan harga jual seorang player. Iya, kan powernya guys. Anggap aja simpelnya gini, kalau misalnya guys kayak bola gampangnya habis, masa lu mau jual, masa lu mau beli, mendingan gue tunggu aja gitu loh. Nah gitu. Masa iya Manchester City mau beli Messi berapa lama lagi di Barcelona? Nggak gitu anjing cara belinya. Karena ya penentuan harga player itu faktor penentuan harga player itu mulai dari durasi kontrak, performa, prestasi gitu loh. Itulah yang bikin kenapa misalkan player-player bagus itu kenapa harganya sangat mahal, karena memang mereka bagus, karena memang durasi mereka masih lama, karena memang prestasi mereka banyak. Nah, kalau misalkan kayak itu kan menghindari poaching. Jadi kayak kalau obrolan durasi kontrak dan segala macam detail itu biasanya omongan antar manajer ya, masalah negosiasi ya. Nah, di situ guys, ya makanya itu hal itu tidak bersifat konsumsi publik. Jadi betul. Jadi misalnya Bang Yohanes dari pihak Morp pengen beli pemain A, ya dia nanya ke manajer player A, lu player lu berapa durasinya, harganya berapa, kalau betul. Gitu loh teman-teman. Iya, jadi gini intinya, nanya durasi itu boleh, tapi harus di orang yang tepat. Jadi kalau misalkan gua mau beli Jaxi, ya gua jangan nanya Jaxi durasi dia berapa dong. Gua nanya ke manajemen Aura gitu. Misalkan. Jadi kalau misalkan gue nanya ke manajemen Boom gitu, misalkan gue mau beli Spapel gimana di Boom, masih mau lama atau enggak? Misalkan Spapel bisa nih open transfer, oke, berapa harganya? Segini. Kalau boleh tahu berapa durasi kontraknya? Segini. Itu pasti dikasih tahu gitu. Lah ini masalahnya lu nanya ke player. Kalau di e-sport kita sebut itu adalah poaching gitu loh. Karena bukan ke orang yang tepat ya. Betul. Sama poaching itu pendekatan diam-diam guys. Bener. Jadi kita tuh nyebutnya poaching gitu. Gue banyak nawarin player sebenarnya. Cuma
Ya kalau gue mau lewat jalur belakang mah gampang banget sumpah. Gue tinggal nanya nih misalkan Badru, gue pengen Badru, gue chat aja Badru lu berapa lama lagi lu di alter ego? Kalau udah mau habis ini morp mau sit tampung gitu, kan nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa, alter egonya rugi dong. Iya. Balik lagi, ini tuh semua player itu punya value. Bang Yohapit kesebut dah. Dan itu kadang-kadang tuh jadi kebanggaan buat player juga kan Mas Anang, misalkan Badru harganya sekian ratus juta, ya seneng dia anjir, berarti emang gue semahal itu. Itu loh. Pasti ada juga yang nanya kenapa di Indo belum, karena kalau aku bisa jelasin sih karena belum ada regulasi yang tetap untuk hal yang seperti itu loh teman-teman. Kayak aku ngupload harga player segini karena emang di sana ekosistemnya sudah jelas. Jadi kayak di e-sport belum siap sih Mas Anang kalau menurutku ya. Di e-sport itu belum siap untuk nge-share harga jual beli player. Karena di Indo sih khususnya. Betul, di Indo, e-sport Indo lah gitu. Karena apa? Netizen kita share info yang jelas aja mereka masih bisa nggak ngerti gitu. Gimana kalau misalkan harga jual player? Orang tuh mikir bisa dimanfaatin loh sama netizen. Misal Matthew nih, Dinan sama Onyx. Matthew kita jual dengan harga 200 juta. Netizen tuh masih mikir, wah gila Onyx mau matiin karirnya Matthew, masa di mana tuh yang mau beli 200 juta? Kayak gitu kan bisa gitu loh. Jadi gak berguna info-info kayak gitu buat di-share sekarang. Karena netizen gak siap. Sebetulnya mereka tuh kayak gak mau ngerti gitu loh, yang mereka udah kadang-kadang mereka udah bilang kayak gitu, udah gak mau tahu kayak gitu. Iya makanya. Ini tuh kayak bahasan-bahasan yang sering sebenarnya Matthew pun sering bahas. Kalau misalnya orang tuh selalu ngelihat kenapa Microboy selalu dimarahin gitu. Matthew ngejelasin netizen tuh gak akan ngerti. Karena netizen itu sampai kapanpun akan ngertinya Microboy itu cacat gitu loh. Padahal Matthew bilang jadi support itu susah gitu loh. Orang tuh masih mikir ya bukan karena Microboy susah, Microboy cacat. Sudah gitu aja. Kayak gitu aja terus. Makanya info-info tertentu belum bisa di-share gitu. Sensitif sifatnya teman-teman. Sensitif banget Mas Anang sumpah. Orang gak usah jauh-jauh deh. Sesama player ribut sindir-sindiran di story aja itu sebenarnya netizen udah bisa mikir aneh gitu. Wow, Takanome anak emas. Jaxi bentar lagi ke kick. Kayak gitu mikirnya. Padahal Takanome kagak ada anak emas ya. Takanome season depan PMPL season 3 gue jadiin cadangan mati lagi. Mau anak emas dari mana anjir? Iya, karena dia udah punya istri, bentar lagi istri mau melahirkan, ya sudah. Ngapain main lu? Mending lu urus istri lu gitu. Makanya ya, maksud gue intinya begitulah. Ini kan gue udah kasih tahu penjelasannya dari perspektif Morph-nya sendiri. Kalau kalian setelah mendengarkan hal ini masih tetap ingin ngeblame Morph-nya atau kalau Takanome nggak bisa lah, menurut gue nggak adil gitu. Kalau masih mau benar nggak ada hubungannya sama sekali karena Eki bukan bagian dari manajemen Morph, dia player doang gitu. Player. Dan tidak ada otoritas memutuskan, lebih tepatnya hal yang diperjelas seperti itu sih. Betul banget. Jadi kalau misalkan kalian setelah penjelasan gue ini masih mau berpikir bahwa Morph itu tim jahat karena memperlakukan Jax seperti itu, ya terserah kalian. Cuma gue udah menyampaikan bahwa Jax itu sebenarnya player yang baik. Cuma sayangnya karena satu dan lain hal dia tidak bisa akhirnya mendapatkan penilaian buruk dari manajemen gitu aja. Ya, thank you Bang Yohanes pencerahannya. Thank you juga udah dikasih kesempatan buat ngomong. Gue sebenarnya juga bisa aja kayak klarifikasi di tempat lain, cuma menurut gue kan belum saatnya gitu loh. Cuma karena ini urgent dan tiba-tiba memang lagi memanas lah jatuhnya Bang. Orang tiba-tiba berpikir yang enggak soal Morph-nya, ya menurut gue nggak bisa kayak gitu dong. Gitu. Oke, thank you banget. Sama-sama Mas Anang. Iya, udah diberikan waktunya, tempatnya dan untuk menjelaskan. Jadi kan kayak gini kan jelas kan, jadi jelas nih enak. Mana lagi udah Jangan suka traveling lah. Iya, udah jelas banget ini. Kok masih yang bingung sih? Pakai palanya Bang, ntar Bang. Ya gitu. Dan gue yakin setelah gue cabut dari sini, Matthew, Badru sama Mas Anang kan pasti kan bisa berpikir, maksudnya bisa mengarahkan teman-teman penontonnya untuk mengerti gitu bahwa sebenarnya ya kayak gini gitu loh. Iya, makanya aku bilang pandang dari dua POV sih gitu loh. Lu nggak bisa membenarkan opini lu sendiri gitu. Gue juga nggak bisa bilang bahwa Morph sepenuhnya benar ya. Intinya kalau lu mau cari kesalahan, dua-duanya salah. Kalau lu mau cari benar, dua-duanya benar dah gitu deh. Oke, thank you ya semuanya. Iya, sama-sama Bang Yohanes. Terima kasih. Terima kasih Bang Yo. Yo, cabut dulu. Iya, mari.